Halo Sobat Tekno, balik lagi bareng gue Bill Clinton. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Jadi di video kali ini, gue pengen ngetes main game dengan HP ini nih, Oppo Reno 5 5G. Bukan yang biasa ya, tapi yang ada embel-embel 5G-nya. Ya mungkin gue agak telat sih bahas HP ini, soalnya HP ini tuh udah dirilis Februari lalu dengan harga 7 juta kurang 1000 perak. Ya tapi nggak apalah, semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian nih yang lagi nyari HP buat lebaran nanti, terutama para gamer. Nah, jadi Oppo Reno 5 5G ini, dia udah ditenagai dengan chipset Snapdragon 765G, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Gue juga udah cek skor Antutu HP ini nih, jadi skornya itu mentok di angka 360 ribuan. Nah, kalau dilihat rankingnya nih, HP ini tuh lebih tinggi daripada Poco F1, terus Mi 8, dan Galaxy Note 10 Lite. Itu tiga-tiganya itu punya skor 350 ribuan. Terus kalau skor Geekbench itu, Oppo Reno 5 5G, ini skor single core-nya 600, dan multicore-nya itu 1600. Kalau dilihat dari rankingnya nih, skor single dan multicore HP ini itu lebih tinggi dari Galaxy A71, terus Poco F1, dan satu lagi itu ada Redmi Note 8 Pro. Terus gimana nih performanya buat main game? Apa harga segitu nggak kemahalan? Daripada kita nebak-nebak, mending kita langsung aja tes main game dengan HP ini. Oh iya, sebelum kita buktiin gimana pengalaman main game pakai HP ini, gue mau ngejabarin dulu nih beberapa hal soal metode pengujian yang gue pakai. Pertama, HP ini cuma gue pasang sama game doang, masih bersih. HP-nya juga udah gue matiin dulu beberapa jam, dan baterai bisa dilihat dalam kondisi 99%, ya kurang 1% lah, jadi 100. Kedua, pas gue main game, gue selalu nyalain mode Pro Gamer yang ada di fitur Game Space. Jadi mode Pro Gamer ini supaya hardware berjalan dengan optimal ketika kita main game. Nah, gue juga nggak lupa nyalain fitur game fokus biar notif-notif yang masuk nggak ganggu pas gue lagi main game. Ketiga, gue juga nyalain fitur show refresh rate yang bisa diaktifin di menu developer option. Jadi fitur ini tuh dia bisa nampilin angka sesuai dengan refresh rate yang sedang dipilih. Bisa dilihat nih layarnya itu sedang berjalan di refresh rate 90Hz. Selain itu, fitur show refresh rate ini juga berguna buat lihat apakah suatu game mendukung refresh rate tinggi atau enggak. Keempat, HP ini udah dapat update terbaru yang dirilis akhir Maret kemarin. Jadi kalau ada masalah atau bug di bulan Februari atau awal Maret kemarin, itu seharusnya udah diperbaiki setelah gue update. Kelima, gue mau nunjukin sesuatu yang beda nih. Di sini ada pengecek suhu. Kita coba dulu ya, cek suhu HP-nya itu berapa. Ya, berfungsi nih. Jadi suhu HP sekarang tuh 34,1 derajat Celcius. By the way, untuk ngetes main game, gue juga cuma main singkat-singkat aja nih. Kayak Mobile Legends tuh gue cuma main 1 match. Terus kalau Genshin Impact gue cuma nyelesain 4 commission. Lalu PUBG gue cuma main 1 match juga. Dan lain-lain. Kayak COD Mobile juga gue main 1 match. Lalu gue juga bakal ngecek suhu secara berkala nih. Jadi pengecekannya itu sebelum sama sesudah gue main game. Jadi maksudnya di sini biar kita bisa ngeliat berapa peningkatan suhunya setelah kita main game. Biar lebih sah lagi, gue juga ngistirahatin HP ini kayak 5-10 menit sebelum masuk ke game berikutnya. Ya biar suhunya itu nggak dipengaruhi sama game yang sebelumnya sih. Oh iya, sebelum gue masuk ke game yang gede-gede, gue pengen ngetes dulu nih layarnya itu responsif apa enggak. Yuk kita tes aja langsung. Kita masuk ke pengujian pertama ya. Jadi layar HP ini itu ukurannya 6,4 inci, panelnya udah pakai AMOLED, refresh rate-nya 90Hz, dan touch lamping rate-nya 180Hz. Gue langsung tes ya, touch rate-nya itu sama fitur multi-touch-nya pakai aplikasi Multi-Touch Tester. Nah, bisa dilihat, aplikasi ini itu bisa nampilin angka sesuai dengan jumlah jari yang nyentuh layar. Gue coba ya, ini 10 di sini, terus gue sentuh 1, berubah jadi 1. Lalu ada 2, 3 masih normal ya, 4 juga, coba gue taruh 5. Gue gak bisa ngetes 10 ya, soalnya ini yang 5 lagi tuh megang HP-nya. Tapi pas gue tes sih ini kayaknya responsif ya, 5-5-nya masuk ke layar nih, masuk ke input. Nah ini juga buat ngebuktiin nih, kalau kalian suka main game pakai 4 jari, itu pasti bakal lancar pakai HP ini. Karena 5 jari aja udah lancar, dan dia bisa nerima semua sentuhan. Masih soal layar, gue juga pengen ngecek responsivitas layar ini pakai aplikasi Real Drum. Kita tes langsung ya. Nah ini sih pas gue coba layarnya responsif banget ya, nggak ada delay dari satu drum ke drum lainnya nih. Jadi menurut gue ini layarnya udah responsif ya, tanpa ada delay.
Gue pencet ini, terus pencet ini, jadi nggak ada delay, sama kayak main drum asli. Nah, setelah kita uji layarnya, kita langsung aja nih masuk ke pengujian game. Jadi game yang pertama gue pengen coba itu Mobile Legends. Sebelum kita masuk ke pertandingan, kita lihat dulu nih settingan Mobile Legends di HP ini tuh maksimal kayak gimana. Kita masuk ke menu pengaturan ya. Nah, di sini bisa dilihat, jadi settingan grafis itu cuma mentok di high. Jadi dia belum bisa ultra nih. Jadi dia masih lock di high. Tapi dia bisa mode high frame rate. Jadi dia bisa 60 fps nih. Biasanya kan kalau HP low end itu dia mentok di 30 fps. Mode HFR ini nggak nyala. Terus dia juga bisa pakai mode HD nih. Jadi bisa dilihat nih dua-duanya aktif ya. Mode HD sama mode high frame rate. Dan grafisnya itu high. Oh iya, gue juga nyalain nih optimalkan FPS biar FPS-nya itu lancar, nggak berfluktuasi lah, nggak naik turun. Yuk kita langsung aja masuk ke game nya. Oh iya, bisa kalian lihat nih, ini ada angka 60 nih. Di sini berarti Mobile Legends cuma mendukung layar dengan refresh rate 60 Hz di HP ini ya. Jadi dia belum bisa manfaatin 90 Hz yang ada di Oppo Reno 5 5G. Ya sejauh ini oke-oke aja sih, lancar. Nggak ada stuttering, nggak ada delay, nggak ada lag. Oke sih kalau buat main Mobile Legends ya, sejauh ini. Oh by the way nih, gue sekarang lagi main Hero 11 ya. Jadi kalau kalian nonton MPL itu, 11 merupakan salah satu hero yang paling sering dipick nih sama tim-tim esports. Kenapa? Karena dia punya skill ultimate yang bisa bikin dia terbang. Jadi pas dia terbang itu nggak bisa dipukul sama sekali. Tapi cara aktifnya itu dengan mukulin si musuh ini terus menerus. Jadi sampai ada tandanya kayak gini nih, baru tuh dia terbang. Menang guys. Nah, kita udah kelar nih satu game. Kita keluar ya, terus langsung kita cek suhunya berapa. Jadi suhu sekarang itu 36,7 derajat Celcius. Jadi naik dari yang pertama ya. Ya udah lewat 5 menit, jadi kita akan masuk ke game selanjutnya. Masih game MOBA sih, itu namanya League of Legends Wild Rift atau LoL Wild Rift. Kita lihat pengaturan grafisnya dulu ya. Udah ada presetnya nih, ada quality yang FPS 30 dan ada performance yang FPS nya 60. Kita juga bisa milih custom. Ini bisa dilihat frame rate nya 30, 40, 60. Ini 90 masih di lock, tapi di sini layarnya mendukung 90 Hz nih. Gamenya mendukung 90 Hz. Di sini mungkin gamenya masih di lock ya, jadi dia membatasi HP untuk tidak pergi ke 90 Hz. Mungkin takut panas atau apa gitu ya. Lalu di sini ada grafik quality-nya low, medium sampai ultra ya bisa. Tapi di sini ada peringatan nih, takut device-nya overheat atau crash. Kemudian ada effects quality, kita taruh high aja ya. Nanti kalau misalnya lemot kita bisa ganti lagi. High, lalu resolusinya juga high. Post processing-nya ini yang biasa buat efek visualnya lebih mantap ya. Ini kita onin aja. Ini bisa gue bilang rata kanan semua ya. Performance loss high. Kita coba aja lah. Yuk. Oh by the way, gue kurang paham ya sama hero-hero Wild Rift ini. Jarang mainin juga soalnya. Dan gue juga nggak mainin game League of Legends di PC. Gue mainnya cuma Dota. Jadi gue kurang masih awam lah sama hero-hero Wild Rift. Ya sejauh ini sih lancar ya, walaupun grafisnya rata kanan. Itu efek-efeknya juga mantep banget tuh, berwarna dan lebih wow dia dari Mobile Legends. Oh ya by the way, ini Wild Rift itu ada vision ya, ward kalau di Dota. Jadi kalau kalian taruh ini, itu di rumput bisa kelihatan tuh, entah musuh yang lewat atau temen. Kalau temen udah otomatis kelihatan ya. musuh maaf. Jadi bedanya juga nih sama Mobile Legends, itu kalau Wild Rift dia harus balik ke base nih kalau kalian mau beli item. Jadi agak ribet, kalian nggak bisa beli item di mana-mana. Kalau Mobile Legends kan gampang ya, kalian bisa beli item di tengah map, pas lagi war dan lain-lain lah. Kalau ini kalian harus balik ke base, jadi buang-buang waktu lah kalau misalnya nggak penting-penting banget ya itemnya.
Oh iya, walaupun kualitas grafis LoL Wild Rift ini lumayan bagus ya, tapi menurut gue ini kurang populer ya. Lebih rame ML daripada ini. Gue nggak tahu kenapa sih jelasnya. Cuma kalau menurut gue ini gameplaynya ini yang lebih kompleks. Jadi kayak player ML tuh nggak pengen yang susah-susah gitu. Pengennya yang simpel-simpel aja gameplaynya. Terus skillnya juga lumayan ribet. Ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau player ML mau main Wild Rift, mereka harus belajar skillnya lagi tuh. Senjatanya juga harus belajar, dan item-itemnya nggak bisa dibeli di tengah peta, jadi harus balik ke base. Langsung keluar ya. Oh ya, matiin dulu game fokusnya, kalau nggak bisa keluar. Kita cek ya suhunya berapa. 36,9, naik ya. Tadi kan awalnya sekitar 34 derajat Celcius ya, berarti naik sekitar 2 derajat Celcius. Mainnya udah lebih dari 10 menit ya, udah gue istirahatin. Sekarang kita masuk ke game ketiga. Itu ada game Battle Royale Free Fire. Ya udah masuk lobby nih. Sebelumnya kita cek dulu ya settingannya. Nah, bisa dilihat di sini grafis rata kanan ya, udah default rata. Jadi kualitas visualnya ultra, resolusinya high, shadownya on, dan dia FPS tingginya bisa high. Jadi rata kanan nih. Kita coba aja, kita mulai ya. Di waiting roomnya sih lancar ya, ini rame padahal, masih lancar ya sejauh ini. Jadi bisa dilihat ini lancar-lancar aja ya gamenya, nggak ada patah-patah, animasinya juga mulus. Lancar ya, bisa dilihat. Ini kita udah mati btw, jadi cuma spectate orang aja. Cukup lah ya kira-kira. Ini game Free Fire ini bisa jalan di HP ini, nggak diragukan lagi lah. Sama kayak game Mobile Legends sama Wild Rift tadi. Kita main sekali lagi kali ya. Main tadi kan kalau nggak salah solo, ini kita main squad aja biar nggak gampang mati. Kita keluar ya, habis itu kita cek suhunya berapa ya. 36,8, 36,4 di sini 37,1. Nah ya, ini lebih panas ya, lebih panas dari game-game MOBA tadi. Selanjutnya kita masuk ke game PUBG Mobile. Kita masuk ke settingan game dulu ya. Ya bisa dilihat di sini Oppo Reno 5 5G mendukung smooth extreme. Jadi kualitas grafisnya terendah itu ada smooth, dan frame rate tertingginya ini ada extreme. Kualitas grafisnya bisa diganti menjadi balance, HD, HDR, Ultra HD. Ultra HD nggak bisa, berarti mentok cuma HDR, dan frame rate-nya itu bisa sampai ultra aja kalau opsinya HDR. Nah jadi kalau mau extreme kalian pilih ke smooth. Ini gue pilih smooth extreme aja biar gamenya lancar, animasinya mulus. Atau enggak gue pindahin ke HDR aja kali ya, dan ultra, biar jalannya tuh di settingan maksimal. Sip, kita pencet oke di sini. Ya, kita langsung aja nih main mode klasik. Kita milih ini aja kali ya. Ini ada event musik, jadi ada skill tambahan nih, ada 3 skill. Kita pilih stealth aja kali ya. Nah, ini bisa kamuflase nih skillnya. Kayaknya lancar ya. Kualitas grafis juga bagus. Bisa dilihat ya grafisnya bagus tuh, karena ini HDR, mendekati yang paling tinggi tadi. Bot. Untung ketemu bot ya. Kita nyoba naik mobil ya, apakah dia lancar apa enggak ya? Ya lumayan lancar sih ya, walaupun jalan ini lumayan cepet ya daripada jalan kaki, maksudnya daripada jalan kaki biasa. Tempat yang di depan itu atau visualnya itu dia bakal ngerender, dan biasanya kalau HP-nya nggak kuat ini nge-lag nih. Kalau misalnya kita melajunya cepat nih,
seperti dengan mobil ini nih. Tapi ini nggak ngerender dia, alias lancar, dia masih kuat ngangkat chipsetnya nih. Ini pertandingannya udah berjalan sekitar 15 menit lebih ya, hampir mendekati 18 menit nih. Udah mulai agak panas ya cangkangnya, tapi gamenya masih jalan dengan lancar. Mati nomor 4, posisi 4, ya lumayan lah. Sip, kelar ya, kita balik ke home screen. Ya, kita cek dulu suhunya berapa nih. 36,9. Ya, sama di atas juga segini. Ya, kita lanjut ke game berikutnya. Itu ada Call of Duty Mobile. Jadi di game Call of Duty Mobile ini gue akan coba mainin yang mode multiplayer aja ya, 2 kali. Karena yang rame emang menurut gue ya itu sih multiplayer kalau COD Mobile. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu nih settingan grafisnya kayak gimana. Audio and graphics. Nah, bisa dilihat nih, ini graphic quality-nya bisa di set ke very high dan frame rate-nya bisa maksimum. Wah, ternyata kalau misalnya graphic quality-nya di set very high, itu frame rate-nya nggak bisa max. Jadi kalau kita pilih max nih, otomatis kualitas grafisnya turun ke high. Ya mungkin buat menghindari panas juga kali ya. Nah, kita set ke very high aja dan frame rate-nya very high. Water refleksinya kita nyalain, anti-aliasingnya juga, depth of field-nya juga nyalain. Sip, ayo kita langsung aja masuk ke game. Loadingnya lumayan lama ya. Gue mainin yang mode 10 versus 10 nih. Ya sejauh ini lancar sih ya. Animasi larinya juga mulus. Pas ketemu musuh banyak juga nggak ada patah-patah ya, lihat nih musuhnya banyak banget ini, ada musuh, ada teman, macam-macam lah ini dikumpulin jadi satu. Nah, bisa lihat nih, ini dia ngedukung 90 Hz ya, layar Oppo Reno 5 5G ini kan 90 Hz, jadi game ini udah mendukung frame rate 90 Hz. Layarnya juga tuh bisa lihat disitu ada angka 90. Ya, jadi bisa disimpulinnya ini lancar ya, animasinya bagus ya, kualitas grafis juga bagus untuk Call of Duty Mobile. Kita coba sekali lagi ya multiplayer. Nah, dia loadingnya agak lebih cepat nih, nggak kayak yang awal tadi, mungkin koneksi kali ya. Wah, yang kedua ini lebih susah ya, musuhnya lebih jago-jago ternyata. Waduh, dibacok. Wah, kalah. Sip, jadi game Call of Duty Mobile ini lancar-lancar aja ya, dengan settingan kualitas grafis very high dan frame rate very high juga, bisa jalan lancar nih di Oppo Reno 5 5G. Kita balik ke lobby ya, kita cek dulu suhunya berapa ya. Ya, 36,9 tuh bisa kita lihat. Ya, kita lanjut ya ke game berikutnya. Jadi setelah kita main Battle Royale sama tembak-tembakan tadi, kita lanjut ke game mobil balap, yaitu di sini ada Asphalt 9. Nah, bisa dilihat nih, ini dia cuma ngedukung layar yang 60 Hz ya. Jadi belum bisa mode layar 90 Hz. Sebelum kita balapan, kita lihat dulu pengaturan grafisnya. Ya, ini otomatis di set ke default ya. Kita coba di set ke ini kali ya, high quality. Biar ngeliat nih, kuat apa enggak dia. Harus di reboot. Oke, di reboot dulu deh. Wah, lancar ya, efeknya juga ciamik banget nih, bagus. By the way, Asphalt ini merupakan game mobil balap yang menurut gue paling keren ya di Android ya, soalnya efeknya bagus nih, dan dia bisa tuh, bisa ngancurin mobil musuh, cuman tinggal ditabrak aja. Nomor 1, cepet sih, ini gamenya fast pace ya, jadi geraknya cepet dan animasinya juga lumayan lancar. Nah, ini siang hari nih, tadi kan malam ya, kita coba nih yang lebih terang itu kayak gimana.
Sumpah ini grafisnya bagus sih. Oh ternyata ini malah yang tutorial ya. Nggak apa-apa lah. Ini kalau dia muter-muter itu dia bisa nabrak musuh ya, nabrak mobil lain, dan kita bisa ngebalap dia gitu. Lebih unggul di awal lah, biar apa namanya, posisinya nggak kejar. Oh. Satu lagi ya. Ada efek-efek ombak tuh, masih lancar, nggak nge-lag. Biasanya kalau HP-HP kentang gitu ya, HP-HP yang speknya rendah, itu kalau dia ada ombak langsung stuttering, langsung patah-patah. Ini sih punggungnya nggak terlalu panas ya, karena mainin beberapa game doang palingnya. Ya seenggaknya bisa tau lah, kalau Asphalt 9 itu di HP Oppo Reno 5G ini jalannya lancar. Kita cek dulu suhunya berapa. Ya naiknya cuma sedikit ternyata, dari 34 derajat Celcius tadi sekarang 35,5. Lanjut ya, kita ke game berikutnya. Dari game balap mobil kita bakal masuk ke game bola, yaitu tepatnya eFootball PES 2021. Saya lihat sini 60, berarti dia cuma mendukung layar yang 60 Hz. Jadi layar yang 90 Hz nya masih kelok nih sama ini game. By the way gue lupa nunjukin settingnya, kualitas grafis maksudnya. Sepertinya nggak ada ya, jadi kualitas grafis game PES ini udah di set otomatis sama gamenya sendiri, jadi kita nggak bisa milih kualitas grafis nih. Ini gue main online nih sama orang, yang bisa dilihat nih lagi nyari musuh. Langsung aja, soalnya gue nggak ngerti nih formasinya, gue kurang paham kalau bola. Nunggu musuhnya aja nih, dia lagi setting formasi kayaknya sama pemain. Dah. Jadi sejauh ini ya terkesan lancar sih, soalnya dia nggak ada efek yang begitu wow gitu. Jadi HP nggak ngerender, nggak kerja keras untuk render. Dia juga kameranya gini-gini aja nih dari atas. Kalau dalam bola tuh istilahnya bird view, jadi cuma gini-gini aja kameranya. Kecuali kalau ada cutscene gitu ya, kalau misalnya ngegolin atau out atau pelanggaran itu bisa kelihatan. Kualitas grafisnya gue nggak bisa ngelihat soalnya kecil banget dari atas. Seri babak kedua. Nah kalau kita lagi nggak megang bola, ini ada beberapa tombol nih buat ganti pemain. Terus ada press buat ngejar musuh ini yang lagi megang bola. Ada tackle buat sliding tackle. Ada dash buat ngejar pemain yang lagi ngedribble bola. Jadi larinya kita bakal kencang kalau pencet dash. Seru dong, udah babak kedua. Kita udahin aja game ini. Kita cek suhunya 36,2, jadi naiknya cuma dikit ya. Nah sekarang nih kita beralih ke game petualangan yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu Genshin Impact. Nah jadi di Genshin Impact ini gue pengen nyelesain 4 commission aja nih, biar nyoba kira-kira apa namanya lancar nggak dipakai buat main Genshin Impact. Oh iya, tapi sebelumnya gue pengen lihat dulu nih settingan grafisnya kayak gimana. Nah, di sini bisa lihatnya, di sini ada menu grafik. Oh ya, ini udah gue custom ya. Coba kita default aja. Defaultnya itu low dia. Nggak rata kiri banget, cuma dia low, ada yang satu nih high. Tapi coba kita ke highest aja ya. Nanti kalau misalnya lag kita pindahin lagi. Kita coba paksain dulu. Ya ada sedikit patah-patah sih ya, bisa dilihat. Nggak kurang begitu mulus. Nah, berarti dia masih belum kuat nih di high. Kita pindahin dulu aja deh ke apa ya, ke medium deh. Jangan ke low dulu. Ya lebih lumayan ya dari yang tadi. Ya tapi tetap sih, kalau misalnya ada efek-efek ini. Nah tuh, yang lag dikit, ada apa namanya, animasinya stuttering dikit nih.
Ya udah, kita berarti turunin ke default aja, low, paling aman. Nah ini udah nggak patah-patah kayak tadi ya. Ya bisa gue bilang ini paling aman lah, default settingan low. Langsung aja lanjut, kita selesaiin commission. Kalau kita teleport satu tempat lain itu lumayan cepet, jadi ya bagus lah ini. Kita lihat dia nge-lag apa enggak nih. Lumayan lancar lah ya. Iya lancar ini. Gue udah ngeluarin skill yang efeknya heboh. Iya lumayan lancar sih. Nah bodinya udah mulai panas nih. Nggak begitu panas sih, cuma anget. Kita lanjut lagi ke commission yang berikutnya. Tapi walaupun low, ini ada sedikit ini ya, patah-patah. Jadi nggak sepenuhnya mulus gitu loh tuh. Apa mungkin karena udah mulai panas ya? Jadi usahain kalau kalian mau main game, terutama Genshin Impact nih, pakai HP ini Oppo Reno 5 5G, kalian harus main di tempat yang cukup dingin. Tapi ya ini mah masih normal sih. Lanjut kita ke commission selanjutnya. Ya nggak mengecewakan lah ini Genshin Impact di sini nih. Tapi ya itu, kalian harus mainin di kualitas low. Sebenarnya bisa sih dipaksain ke high, tapi device-nya itu bakal cepet panas dan patah-patah itu atau stuttering bakal sering muncul. Jadi ya nggak optimal lah. Partinya kita ganti dulu ya. Gue biasanya kalau party nih combo dia berdua nih, Diluc sama Bennett, jadi attack-nya nambah deh. Lumayan sih ya, masih terbilang lancar nih. Tadi selalu gue coba ngeledakin buat ngeliat nge-lag apa enggak, ternyata enggak. Bukan nge-lag ya, enggak patah-patah. Satu lagi, tebas ya. Selesai, kita claim commission reward di kota Liyue aja. Ya selesai. Jadi menurut gue Genshin Impact di HP ini tuh ya lancar sih, cuma ada sedikit stuttering ya tadi. Mungkin karena HP ini suhunya meningkat, jadi performa hardware-nya juga mempengaruhi game ini. Tapi overall ya lancar aja sih. Sip, kita balik ke home screen. Tuh 37, ini 37,6. Ini tuh paling panas dari 7 game lainnya yang sebelumnya gua mainkan. Ya terbukti emang game ini tuh game berat. Dia makan resource hardware yang cukup besar. Makanya ini HP panas tuh. Ini paling panas nih. Rekor 37,8 derajat Celcius. Nah, sekian uji main game di Oppo Reno 5 5G dari gue. Oh ya, sekedar disclaimer nih, hasil pengujian di video ini mungkin berbeda dengan hasil pengujian dari kalian. Hal ini bisa dipengaruhi berbagai faktor nih, misalnya aja suhu ruangan. Kalau suhu ruangan kalian tambah dingin, otomatis bodi HP ini juga nggak bakal cepet panas. Dan itu juga bakal ngaruh dengan performa HP ini ketika dipakai main game. Kalau hasil pengujian sendiri, ini HP bisa gue bilang mampu jalanin semua game yang gue uji coba. Ya cuma kayaknya terkesan kurang maksimal aja kali ya. Kayak contohnya Genshin Impact. Di game ini tuh tadi kalian bisa lihat ya, itu tadi ada efek stuttering sedikit, sama ada patah-patah kalau ketemu musuh banyak, sama ngeluarin skill-skill yang heboh. Apalagi kalau bodi HP ini panas nih, itu pastinya bakal ngaruh banget sama animasi game Genshin Impact. Ya amannya sih kalian bisa mainin Genshin Impact dengan lancar, asalkan dengan pengaturan grafis terendah. Jadi peningkatan suhu drastis ini terjadi ketika kita main Genshin Impact. Itu suhunya itu naik sekitar 4 derajat Celcius. Dan menurut gue itu masih tergolong aman sih, dan masih tergolong nggak panas-panas banget atau overheat. Nah, terus gimana nih? Apakah dengan harga 7 juta HP ini layak dibeli? Layak sih menurut gue, asalkan kalau kalian punya banyak duit. Nggak serius. Ini menurut gue ini HP agak kemahalan ya. Gue nggak tahu sih apa yang bikin mahal. Mungkin gara-gara ada 5G-nya ini. Ini yang bikin mahal mungkin ya menurut gue.
Ya, tapi kan fitur 5G itu kan belum diimplementasikan di Indonesia. Jadi ya buat apa beli HP 5G, tapi kalian nggak bisa pakai fiturnya. Tapi sisi bagusnya nih, HP ini tuh enteng buat dipegang. Jadi kalau kalian yang demen main game lama-lama, ya HP ini nyaman sih dipakai dan cocok buat kalian. Apalagi kalau kalian atau gamer yang masih nyari desain HP. Ini HP ini cocok banget sih buat dipakai pamer di lebaran. Tapi gimana nih kalau buat gamer ekstrim? Apakah HP ini worth it? Ya kurang sih, soalnya kan tadi Genshin Impact tadi nggak maksimal ya. Dengan budget 7 juta, kalian bisa milih opsi lain nih bagi kalian yang gamer ekstrim. Misalnya itu ada Poco F2 Pro, atau ada Mi 10T Pro, atau kalian mau nambah dikit, itu ada Mi 10 dan Black Shark 3 yang menurut gue masih layak banget buat dibeli. Nah, itu aja kesimpulan dari gue. Jadi kalau bisa gue ringkas ya, kalau kalian pengen HP game dengan desain yang kece, ya HP ini cocok sih buat kalian. Tapi kalau kalian gamer ekstrim yang pengalaman maksimal bermain game, ini HP ini kurang cocok. Nah, itu tadi kesimpulan dari gue. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran, kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe Kompas Tekno bagi kalian yang belum. Terus kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, atau kalian bagi-bagi ke teman kalian juga boleh dengan mengklik tombol share. Gue Bill Clinton pamit undur diri, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.